Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari sama-sama kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan satukan hati kita. Terima kasih Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu sungguh nyata bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari semua berkata anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan,
bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, semua karena anugerahmu Tuhan. Anugerahmu, semua karena anugerahmu ya Tuhan, bukan karena kekuatanku. Kami ada di sini semua karena anugerahmu Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Mari kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Anugerahmu Bapa, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sama-sama kita angkat hati kita. Kita sama-sama puji Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini hati kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau melawan setiap hati kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini setiap hati kami Tuhan. Lawan setiap hati kami Tuhan. Urapi setiap kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tetap sembah Dia. Tetap sembah Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh nyata bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama bersyukur untuk anugerah-Nya.
Haleluya Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Bapa, anugerah-Mu. Kami yakin kami ada di sini karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku, ya Yesus. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, itulah sembah syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau berkati, Engkau sertai ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami yang percaya berkata amin. Berikan sorak-sorai yang termeriah buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama yang menganggap Tuhan Yesus baik, angkat kedua tangan kita. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu kami datang Tuhan, menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Yesus baik, Engkau baik. Stop dulu Mas Oca, Mas Oca, stop dulu ya. Sebentar.
Yang namanya Tuhan Yesus baik kok cuma gini tuh, engkau baik, lirik kanan lirik gini. Mana sih yang namanya Tuhan Yesus baik? Angkat kedua jempol kita. Haleluya, kita sama-sama nyanyi ya. Angkat kedua jempolnya di atas, sama-sama nyanyi, engkau baik. Baik, teramat baik. Yesus yang terbaik. Teramat baik. Sekali lagi, engkau baik. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Mari sama-sama menyembah Tuhan Yesus kita lebih dalam lagi. Sama-sama kita satukan hati kita. Mari kita pujikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berserah hanya padamu Tuhan Yesus. Engkau mengenal kami Tuhan lebih dari siapapun, lebih dari apapun Tuhan. Syukur Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu kami Tuhan, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kau yang ubahkan kami, sempurnakan kami Tuhan.
sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami akan tetap setia Tuhan, akan setia sampai akhir hidupku. Ini janji kami Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan, kami akan mencoba setia Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, apapun masalah kami Tuhan, apapun Tuhan Yesus, kami tetap setia padamu Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Allah sumber kekuatan kami Bapa. Engkau Allah sumber yang memampukan kami untuk terus melewati kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami tetap setia Tuhan. Kami tetap setia Tuhan. Itu iman kami Tuhan. Kami tetap setia menyembah-Mu, melayani-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami setia menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Amin Tuhan, terima kasih. Engkau dasar kami berharap Bapa. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Kami mau ikuti semua panggilan-Mu Tuhan. Panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Aku percaya. Waktu saya serahkan kepada hamba-Nya.
kami akan terus mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kami. Sampai akhir hidup kami rindu terus mengiring Tuhan. Tantangan, rintangan yang Tuhan izinkan datang buat pada kami mau terus mengiring Kau Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-hambamu yang sudah melayani pagi hari ini. Berkati setiap hati kami, berkati telinga kami pagi hari ini Tuhan. Mari Allah Roh Kudus menolong setiap kami. Kiranya kami membuka hati kami selebar-lebarnya, menjadikan hati kami tanah yang subur, yang gembur, yang siap ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah sebab kami semua siap mendengar. Sucikan, kuduskan setiap kami. Ruangan ini dibelenggu oleh Roh-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Beberapa waktu ini sampai hari ini banyak di antara kita yang sakit ya saudara. Sampai hari ini khususnya adik-adik Ekklesiakit banyak yang sakit. Otomatis kalau anaknya sakit, mamanya ikut sakit. Otomatis ngerumat, tidak bisa beribadah. Oke. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana bertahan sampai akhir. Bagaimana kita ini bertahan sampai akhir. Mari pemain musik, masih ada tempat di dalam. Boleh kalau mau istirahat minum dulu. Di lorong ada air mineral untuk para pemain musik yang membutuhkan. Bagaimana kita bertahan sampai akhir, saudara. Memulai gereja Tuhan di tempat ini 24 tahun yang lalu, tahun ini ya saudara, mungkin untuk mengawali berat, tetapi jauh lebih berat menurut saya saudara ya. Karena kita gereja ini diresolusi ditutup, buka tutup sama aparat ditutup itu 11 kali saudara. Tapi itu tidak membuat hati kita ini kendor. Ikut Tuhan itu tidak kendor. Mengawali pekerjaan Tuhan di sini memang tidak mudah, tapi lebih sulit mempertahankan. Bener enggak saudara? Bener napa bener? Leres napa leres? Contohnya, saudara yang masih berpacaran, mengawali sebuah hubungan, pacaran itu lebih mudah, bener enggak? Mengawali sebuah hubungan itu jauh lebih mudah. Contohnya, kalau saudara melakukan ini, saya ngomong ke yang muda ya saudara ya, bukan ke mama papa yang sudah punya pasangan nih, sojok mikir itu neh. Misalkan kalian yang masih muda, kalian tertarik kepada lawan jenis, kepingin pendekatan, yang dilakukan adalah kita akan berusaha menarik simpati, bener ndak? Piye carane aku bisa dekat dengan dia, akhirnya bisa menjalin hubungan dengan dia. Mengawali sebuah hubungan jauh lebih mudah daripada mempertahankan. Leres napa leres? Membangun rumah tangga jauh lebih mudah. Mengapa saya juga katakan seperti itu saudara? Gak di duit mau nikah, wis sepenting celuk nomudin, gawe urap-urap dadi. Leres budaya ini. Kalau memang gak punya uang, tapi niatnya kepingin menikah. Orang di luar sana kan begitu saudara. Oh sepenting panggil saksi, buat urap-urap, panggil mutin, sudah. Atau kalau saudara kepingin menikah yang lebih baik, gak ada duit, cari pinjaman. Mbok piye carane? Ke Mbah BRI, Mbah BCA, Mbah BNI, kemana lagi? Mandiri. Sudah, ada duit, bisa menikah beres, bener enggak? Tapi
untuk mempertahankan rumah tangga. Prosesnya itu yang tidak mudah. Beratnya mempertahankan sebuah keluarga untuk tetap tinggal dalam keluarga. Dua kepala, dua pikiran yang berbeda. Istri suka warna merah, suami senengannya hijau. Ngecat omah di awal pernikahan mesti tukaran. Sopo sing ape ngalah. Ini hal kecil. Masalah makan. Istri ini seneng rawon. Suami ini suka soto. Perkara cilik ya tukaran. Rame. Mempertahankan itu yang lebih sulit dalam sebuah hubungan. Begitu pula dengan gereja ini. Supaya tetap berdiri itu yang jauh lebih sulit. Tantangan dari luar kita ditutup ini berkali-kali. Pak Lurah datang, kepolisian datang. Kita tetap kuat. Bagaimana kalau tantangan itu datang dari dalam? Bagaimana kalau tantangan datang dari dalam, saudara? Nangisnya itu nggak bisa keluar, saudara. Iya enggak? Air matanya itu nggak bisa keluar, nangisnya itu di sini. Sebagai gembala saya mau katakan itu buat saudara. Kalau tantangan itu datang dari luar, saya bisa nangis, nangisnya kepada siapa? Kepada saudara. Ayo dukung yuk. Kita bisa nangis bareng-bareng. Tapi lihat tantangan dari dalam. Misalkan ya Bu Tuti tukaran Mbak Ibu Suji. Di sini ini saya nelongso, saudara. Nangisnya di sini nggak bisa keluar air mata. Sebagai gembala itu yang saya alami. Mempertahankan itu yang lebih sulit. Bertahan sampai akhir. Saudara, saya katakan, saya ulangi sekali lagi. Keputusan awal kita ikut Tuhan. Waktu kita ngomong, aku mau ikut Tuhan. Yes, aku ikut Tuhan. Dibaptis. Gampang. Bener enggak? Bener enggak? Ambil keputusan ikut Tuhan, dibaptis, sudah jadi anak Tuhan. Jadi orang Kristen. Orang lihat wong kuwi wong Kristen. Tapi untuk berjuang terus mempertahankan iman, percaya kita kepada Tuhan sampai akhir, ini yang enggak mudah, saudara. Saudara, di Alkitab kita, saudara nanti bisa baca di rumah, boleh baca di rumah. Saudara, perjalanan iman kita ini waktu kita kenal Tuhan, saudara, kita ini percaya Tuhan itu satu-satunya sumber keselamatan kita. Di Yohanes pasal yang ke-10, di situ Tuhan ngomong, akulah pintu, masuklah melalui pintu ini, sebab akulah pintu. Tuhan gak ngasih jalan keluar yang lain. Tuhan gak ngasih opsi yang lain, saudara. Tuhan gak ngomong aku salah satunya pintu. Aku salah satu pintu yang kamu bisa lewat aku. Tuhan gak ngomong begitu. Berarti kalau salah satu pintu berarti masih ada pintu yang lain. Tapi Tuhan ngomong akulah pintu. Artinya tidak ada pintu yang lain, kita harus lewat pintu yang satu ini, yaitu Kristus Yesus. Saudara, di pasal 14 Tuhan ini ngomong yang sama, walaupun konteksnya berbeda. Di pasal 10 tuh bang, akulah pintu. Sekarang Tuhan ngomong di pasal 14, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan gak ngomong akulah salah satu jalan. Tuhan gak ngomong seperti itu. Tuhan tidak membawa kita kepada persimpangan jalan, saudara. Di perempatan jalan, kamu bisa lewat kanan, bisa lurus, bisa lewat kiri. Enggak.
Tuhan ngomong, akulah jalan. Waktu kita terima ngambil keputusan, ya Tuhan, aku mau lewat pintumu. Aku mau lewat engkau. Aku mau lewat jalan yang Tuhan sediakan. Waktu kita ngambil keputusan seperti itu, mungkin mudah. Tapi waktu kita sudah masuk ke pintu itu, kita mengambil keputusan untuk menerima jalan yang Tuhan sediakan. Tantangannya itu enggak mudah. Di situ kita harus melewati jalan makadam. Ngerti jalan makadam ya? Mbak Nikita mungkin tahu, yang lain tahu enggak ya? Jalan makadam itu jalan yang berbatu-batuan dulu saudara. Lek kita bawa motor kita bisa bocor bani. Duduk ya. Jalan yang terjal. Mungkin jalannya enggak lurus, bisa naik, bisa turun, diserang gitu ya Mbak Nikita. Tempat Mbak Nikita ngajar, naik turun. Jalannya tidak enak. Untuk bertahan terus sampai kepada akhir. Sampai kepada akhir itu. Saudara. Ada orang yang punya menganut paham seperti ini saudara. Sekali selamat, tetap selamat. Sing jenenge selamat ae ora tentu selamat saudara. Lek enggak percaya Tuhan, lek enggak mau lewat pintu yang sama itu. Ya, Pak Slamet. Iki ada anak Pak Slamet. Saya mau katakan ya, jenenge selamat ae belum tentu selamat. Lek enggak mempertahankan imannya. Opone sing jenenge gak selamat. Ya. Ada orang Kristen ngomong seperti ini, saudara. Ini sungguh, ini anak Tuhan ngomong seperti ini. Sepenting aku wis percaya ning Gusti Yesus. Aku iki lho tante pernah dibaptis. Ya wis. Lek wis jenengku wis tertulis dicatat di kitab kehidupan, berarti aku wis selamat. Kok pede men? Jenengmu ditulis di kitab kehidupan iki lho. Kok eruh kowe iki? Lek namamu tercatat di kitab kehidupan. Dicatat di kitab di surat baptis, iya mungkin. Saudara terdaftar di gereja, iya mungkin. Tapi di kitab kehidupan, adakah namaku di sana? Saudara, saya itu waktu merenungkan firman Tuhan itu ngomong ke saya, Tuhan, jangan sampai aku membawa umatmu untuk percaya sama Tuhan, sedangkan aku sendiri nanti ditolak sama Tuhan. Jangan sampai aku yang rindu seluruh keluarga eklesia namanya dicatat di kitab kehidupan. Jangan-jangan aku sendiri tidak ada namaku di kitab kehidupan. Kalau aku mundur dari panggilan, saudara jangan berpikir saya ini kadang tidak lemah, sering lemah saudara. Sebab itu saudara harus mendoakan. Saya lemah saudara. Waktu saya lemah, saya tidak mungkin mengatakan kepada siapapun saudara. Waktu saya putus asa tentang pekerjaan Tuhan di sini, saya tidak mungkin mengatakan ke siapapun kalau saya sedang lemah. Saya cuma nangis di kaki Tuhan, Tuhan, aku lemah. Aku putus asa Tuhan. Aku enggak sanggup. Dulu awal-awal seperti ini saudara. Saya sempat apa ya, protes gitu ya, sampai saya marah sama Om Markus ini. Saya bilang, Pak, sing dipanggil di eklesia itu kamu, bukan saya. Saya dulu pernah mengatakan itu. Yang dipanggil untuk membangun gereja ini, yang diutus Tuhan, Papa, bukan aku. Aku ini penolong. Tapi Tuhan Roh Kudus yang berbicara kepada Papa, bukan kepadaku. Kenapa sekarang tampuk kepemimpinan di pundak ini harus diberikan kepadaku? Saya sempat ngomong seperti itu sama Tuhan, sama Om Markus juga. Kenapa
Kenapa tanggung jawab itu harus diberikan di pundakku, Pak? Ini pelayananmu. Aku ini hanya penolong. Kenapa harus sekarang aku dibebankan ke pundakku? Tapi saya ingat firman Tuhan ini, saudara. Kalau engkau tidak bertahan sampai akhir, namamu nggak tercatat di kitab kehidupan. Apapun yang sudah engkau kerjakan selama ini untukku, kata Tuhan, sia-sia. Saudara, mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama, saudara. 1 Kolose yang pertama maksudnya. Kolose yang pertama ayat 23. Saudara yang membuka Alkitab boleh? Saya akan dengan cepat membaca ayat ini. Oke. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Kata sebab itu, saudara, ini bicara tentang alasan mengapa harus tetap teguh dan tidak tergoncang. Saudara, saya mau ngajak kita yang pertama, saudara. Ayo kita tetap tekun, saudara. Bertekun dalam iman kita. Memang tidak mudah hari-hari jalan-jalan yang kita lewati, saudara. Kadang tidak seperti yang kita harapkan. Impian kita ini terjadi kadang tidak seperti yang kita harapkan. Kita kepinginnya warna merah tapi yang terjadi sebaliknya. Tidak sama dengan harapan kita. Padahal kita sudah menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Tetap saya mau katakan, saudara, kalau Tuhan izinkan kita ini sepertinya gagal, seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan, jangan menganggap engkau gagal. Kita merasa gagal itu kan di mata kita, iya enggak, saudara? Menurut kita, gagalnya itu menurut kita. Tapi Tuhan enggak memandang seperti itu. Kalau satu hal kita tidak boleh melewati jembatan itu, seakan jembatan itu dihancurkan. Kita bingung mau noleh kanan kiri, kita harus lewat jembatan yang mana. Rasanya kita merasa gagal, hancur hidup kita. Ingat ya, Tuhan itu banyak cara untuk bisa membawa kita melewati jalan ini dan tidak harus lewat jembatan yang jebol itu. Ada banyak cara Tuhan menolong kita. Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Catat ini. Mungkin semua pintu boleh ditutup untuk usahamu. Pekerjaanmu berusaha orang menutup jalan kita supaya usaha kita mati. Pekerjaanmu bangkrut. Banyak orang ingin melakukan banyak cara untuk menghentikan pekerjaan kita. Tapi, saudara, mungkin manusia berhasil menghentikan pekerjaan kita. Tapi Tuhan itu tidak pernah berhenti, saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat. Cara manusia tidak akan pernah menghentikan berkat Tuhan untuk saya dan saudara. Amin dong, saudara. Berkat Tuhan itu tidak akan pernah menghentikan. Cara-cara Tuhan itu cara-cara yang dahsyat, saudara. Terus bertekun, saudara ya, bertekun dalam iman. Teguh. Yang kedua, tetap kokoh, kuat. Gak boleh noleh kanan, noleh kiri. Saudara, saya mau katakan di awal, tantangan gereja ini kalau datang dari luar itu lebih mudah, tapi dari dalam itu berat. Sebuah keluarga itu juga seperti itu. Engkau difitnah kalau datangnya dari luar. Kalau keluarga utuh, suami istri, anak-anak saling menjaga kuat. Difitnah dari luar, nggak kodal, saudara, katanya orang Jawa itu.
kita akan tetap kuat kalau anggota keluarga ini saling gandengan tangan. Tapi kalau perpecahan ini dari dalam, kalau iblis mulai ngitik-ngitik dari dalam, wah ini iblis mulai bisik-bisik. Hei suami, istrimu ini cerewete nemen pol, tinggal lenai. Coba banding nombek mantanmu biyen. Mulai dibuka matanya, teng-teng. Iya, mantanku biyen wonge api, lemah lembut, manut, apa neh? Beh, iblis mulai bisik-bisik, bener ya. Apalagi sekarang mantanku sudah sendirian nih. Wis dadi rondo nih. Iki kesempatan aku untuk balikan lagi. Iblis mulai. Ya. Ayo tetap kokoh, tetap kuat. Istri. Hai istri. Mana ini? Hai istri. Ingat, istri punya telinga tidak dua. Kalau suami telinganya dua, istri itu punya telinga yang lebih banyak. Di sini. Hati-hati. Kaum wanita, kaum hawa. Saya mau katakan ya, kalau suami jatuh dalam dosa, dosa itu ojo ngomong no satu tok. Dosa itu macam-macam. Dosa perzinahan, menipu, berbohong, tidak jujur, apa neh? Akeh tunggal. Tapi kalau suami jatuh dalam dosa, istrinya itu jek kuat, kokoh, bisa nolong suami, bisa nolong anggota keluarga. Seorang ibu bisa terus mencucurkan air matanya berlutut untuk anggota keluarga. Tapi kalau seorang ibu yang jatuh dalam dosa, hati-hati. Seorang ibu, seorang mama yang jatuh terperangkap dalam cengkeraman iblis, siapa yang akan mendoakan keluarga ini? Siapa yang akan berlutut setiap hari untuk anggota keluarga? Siapa, saudara? Karena suami biasanya sibuk kerja. Saya tidak menyepelekan suami yang saya mengatakan bukan suami tidak suka berdoa. Enggak. Hati-hati istri. Jangan mudah mendengar perkataan orang yang negatif tentang keluargamu, yang akan menghancurkan keluargamu, menghancurkan hidupmu, menghancurkan pelayananmu. Buka telinga hanya untuk hal-hal yang positif. Dengarkan, buka telingamu untuk hal-hal yang baik yang firman Tuhan katakan kepada kita. Istri, jangan mau kita ini dipakai oleh iblis untuk menghancurkan keluarga kita, untuk menghancurkan persaudaraanmu. Mengapa saya katakan pada istri? Karena saya orang perempuan. Saya ngerti sifat wanita. Saudara, kalau laki-laki itu chat, misalkan ya, ini saya ngomong no ya, selamat siang tante, ada orang ngechat saya, mesti akan saya balas, selamat siang mas, selamat siang om, mesti saya kasih love. Itu orang perempuan, beda. Nah, kalau orang laki-laki menanggapi lain kan jadi berbeda, bener enggak? Saya itu orang murah kalau ngasih love, kalau chat gitu ya, saya karena suka seperti itu. Misalkan, ini orang perempuan ya saudara. Tadi itu suamimu aku lihat makan di warung
dengan seorang perempuan. Aku pas lewat, padahal delok tok loh itu. Belum tentu kebenarannya iki mau pacari, iki mau pacaran, kan belum tentu seperti itu. Jenenge warung. Nah, warung mosok ini suaminya di warung sebelum dia datang bisa jadi sudah ada yang marung di situ. Ya, makanya istri dibuka telinganya untuk hal-hal yang baik, dibuka yang lebar untuk hal-hal yang positif. Kalau suami kan biasanya lebih cuek toh, alah gitu ya. Tapi kalau istri, ibu, wow, biasanya bahan pembicaranya satu, dadine wakeh. Kalau suami bilang, misalkan suami marah cari sepatunya hilang, misalkan ketelisut ya, sepatuku gimana tadi? Marah, tapi sebentar, sesaat, ya wes pakai sepatu lain. Tapi misalkan yang hilang sepatu nih teh mama, yo kira-kira gimana? Wong wedok sing hilang sepatu, wah dari Sabang sampai Merauke. Semua kena, suami kena marah, anak-anak kena marah, semua. Bener ndak ini? Iya. Jangan mau ya mama-mama, iblis akan pakai kita untuk merusak hati kita, damai sejahtera kita. Kita harus pandai menjadi penolong di tengah-tengah keluarga. Harus jadi mama yang bijaksana, belajar mendengar, belajar berikan telinga, berikan hati kita ya saudara. Tetap kokoh, tetap kuat. Yang terakhir, tidak mau tergeser. Artinya seperti ini saudara. Kita nggak mau tergoncangkan, nggak mau digoyahkan, nggak mau tergeser. Ayatnya tadi mana ini? Kok hilang? Oke. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Saudara, bertahan sampai akhir itu tidak mudah. Artinya seperti ini saudara. Artinya bertahan. Artinya bertahan itu seandainya tinggal kamu sendirian til. Arti bertahan itu seperti ini loh saudara. Misalkan gubernur janji mau datang jam 7 pagi, rakyat datang kabeh, ditunggu sampai jam 8 gak teko, jam 9 gak teko, semua masyarakat satu demi satu akhirnya pulang sambil marah. Tapi ada seorang bapak yang terus bertahan, ngenteni, karena Pak Gubernur belum mengatakan aku batal datang ke tempatmu. Pak Gubernur gak ngomong seperti itu, cuman ngomong tunggu aku jam 7 pagi. Arti bertahan itu seperti itu saudara. Walaupun tidak ada seorang pun yang tetap tinggal, engkau tetap tinggal di situ. Itu arti bertahan. Seandainya anggota keluargamu sekalipun, saudara, ada anak sekolah minggu di sini, saudara, anak remaja di sini, anaknya ini setia, sergap ibadah, tapi keluarganya tidak mendukung dia. Ibadah ini seminggu bisa naik. Buat apa? Ibadah sampai 2 kali, sampai 3 kali. Ibadah cukup sepisan. Amin, Bapak Ibu. Oh, puji Tuhan, kan sing amin. Berarti lagi mendengarkan saya. Sergap sekolah minggu anaknya, sergap ICC, senang melayani, senang datang kebaktian umum, tapi orang tuanya beda. Wes ibadah cukup sekali. Buat apa kamu ibadah berkali-kali? Untuk bertahan, tetap mau sendirian ini loh saudara, ikut Tuhan itu tidak mudah. Misalkan keluarga itu kan satu prinsip, tentunya prinsip yang benar,
bukan prinsip yang salah. Misalkan anggota keluarga punya prinsip, anak, suami istri tahu prinsipnya ini ada yang salah, dan satu orang berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Mau nggak dia tetap berdiri walaupun anggota keluarga tidak mendukung dia untuk tetap teguh kepada kebenaran, kepada prinsip yang benar? Bisa nggak? Gak tak belonjo kowe mah, lek kowe gak manut. Misalkan seperti ini. Apa kebalikannya misalkan? Gak tak masakno kowe. Mangan-mangan ning jopo. Lek kowe gak dukung aku. Koyo kampanye wae. Saudara, ayo kita akan terus bertahan sampai akhir. Tetap bertekun dalam iman kita. Jangan goyah, tetap kokoh, tetap kuat. Jangan mau bergeser. Kalau engkau merasa apa yang kamu kerjakan baik adanya dan sesuai dengan firman Tuhan, jangan takut dengan tantangan, saudara. Jangan takut dengan prinsip hidupmu. Kalau engkau merasa apa yang kau kerjakan baik, benar, tetap jalan. Tetap jalan. Tante ya gak ngajari kamu kita ini untuk berseteru dengan anggota keluarga, enggak. Kita boleh berbeda pendapat dengan anggota keluarga kita dengan cara yang baik, dengan cara yang sehat. Kita berbeda pendapat belum tentu kan tidak harus bertengkar, ya saudara ya. Kalau engkau pilih warna merah, kemudian istrimu pilih warna hijau, kan tidak harus bertengkar. Yang lebih rohani, saya mau katakan, yang merasa lebih rohani harus pandai ngomong, bisa menggembalakan anggota keluarga. Yang lebih rohani. Piye tante lek suami istri enggak rohani, ndak mungkin. Lek salah situ pas kabeh padha iso ora mungkin. Kalau ada papa mama kurang rohani, tentunya ada anak-anak yang lebih rohani. Amin dong. Pagi hari ini di tengah-tengah kita ada gadis cantik. Mas Pram minta tolong suratnya. Mbak Lia, Tuhan anugerahi seorang putri yang cantik. Tuhan percayakan dia. Saya akan bacakan satu ayat buat Mbak Lia secara khusus, juga buat kita semuanya. Di Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saya cuma kasih ini sementara. Arti menghalang-halangi ini bukan hanya seperti yang dialami oleh anak sekolah minggu, orang tua melarang ibadah, bukan hanya itu saja. Mungkin ada orang tua yang tidak melarang anaknya beribadah, tapi ada orang tua yang tidak mendukung kerohanian anaknya. Ini arti menghalang-halangi anak masuk kerajaan Allah. Ada orang tua saudara yang kadang itu tidak punya waktu untuk memperkenalkan Injil. Banyak orang tua yang tidak punya waktu memperkenalkan Injil kepada anak-anaknya. Kalau orang tua tidak memperkenalkan Injil kepada anak-anaknya, akhirnya gimana? Anak-anak mengenal yang lain. Hari-harinya anak kecil sekarang udah pinter tiktokan. Orang tua bangga anak-anak tiktokan. Hai mama, hai papa. Boleh ya, karena memang ini dunia anak sekarang. Boleh kita tiktokan, tapi jangan sampai ini menjadi dunia anak-anak.
Sampai engkau tidak ada waktu memperkenalkan Injil. Bagaimana maksudnya memperkenalkan Injil? Ajari anak kita berdoa sebelum tidur, mau makan. Itu cara kita memperkenalkan Injil. Memperkenalkan nama Yesus di telinga mereka. Ayo sebelum bepergian, ajak anggota keluarga berdoa bersama-sama. Kenapa mama kita harus berdoa sebelum pergi? Kenapa Pak? Orang tua akan bisa memberi jawab, iya sayang, supaya kita dilindungi sama Tuhan, supaya kita dipimpin dalam perjalanan. Ini cara kita memperkenalkan. Arek, wis mulai bangun tidur, wis ben gak repot, aku ben iso tandang gawe, ndang ngumbah-ngumbah, ndang masak, ndang ngepel, wis cekeli. Anaknya mulai bangun tidur langsung cekeli, nyole. Anaknya anteng, telung 2 jam, 3 jam. Saya mau katakan, bayang no, anak-anak kita itu menikmati HP itu dalam sehari berapa jam? Jujur mama papa, berapa jam anak-anak kita yang balita? Tidak mungkin itu 1 jam. Engkau masak, engkau cuci baju, ngepel itu tidak bisa 1 jam. Kalau kalian, kita mencintai anak kita, HP ini 5% saja untuk mereka. Saudara, anak-anak saya yang sudah besar, ini anak-anak saya yang sudah besar, tidak pernah berhenti HP-nya. Saya katakan berhenti HP, waktunya belajar. Saya akan bilang, kalau mereka tetap tidak melakukan, apa yang harus saya lakukan? Saya akan bilang, HP-nya itu menjadi remuk atau tetap mau main HP? Saya mama yang tergolong mama galak, saudara. Karena apa? Jangan sampai mereka juga melupakan WPDA. Boleh main HP, tidak boleh melupakan firman Tuhan. Melupakan sampai mereka tertidur, belum berdoa, karena lihat TikTok sampai akhirnya ketiduran. HP ini nyala. HP menyala, sudah tertidur, dininak bobokan sama HP. Hati-hati ya orang tua. Ayo, kalian yang mencintai anak-anak, jangan dipakai HP. Anak-anak yang balita khususnya, belikan mainan-mainan yang edukatif, mainan-mainan yang bisa membuat mereka menjadi cerdas. Saya katakan HP ini tidak mencerdaskan mereka, tapi membuat mereka menjadi seorang pemalas. Malas belajar, malas mandi, apapun tidak bisa dikerjakan dengan HP. Hai orang tua, saya mau mengatakan kepada orang tua, bukan kepada anak. Jangan menyesal kalau anak-anak kita dibesarkan oleh HP. Kadang ada orang tua yang bangga, wow, kok pinter kue sayang, kamu tahu dari mana itu? Mama nggak pernah ngajarkan kamu, kok kamu tahu itu? Dari sini mama. Itu kalau yang bagus yang dilihat. Mbak Odi ini nangani BK. Jadi BK-nya di tempatnya Mbak Odi beda di negeri-negeri itu. Setiap hari itu nangani anak. Mbak Udi itu cerita buahnya setiap waktu ke saya, mama, ada satu anak, satu geng, dia nangani anak kelas 5, satu geng bisa 4-5 orang, satu geng suka nonton video porno.
Dari mana itu? Orang saudara kalau lihat TikTok atau YouTube, nggak sengaja misalkan, itu muncul dengan tiba-tiba. Muncul, bener nggak waktu saudara scroll lihat itu muncul kadang hal-hal porno itu kadang muncul di HP. Lah, kalau orang tua tidak mendampingi anaknya yang kecil, apa iki mau ya? Dia panggil temannya, ini pengalaman anaknya Mbak Udi, anak didiknya. Dipanggil lah teman-temannya, ditunjukin, apa ini? Akhirnya dia ketagihan, pengen lihat lagi, cari lagi di bawahnya. Biasanya kalau itu ditonton, dia akan muncul terus. Dipanggillah orang tua, satu-satu. Panggil di ruang BK. Ada yang orang tuanya histeris, nggak menyangka anaknya seperti itu. Ada yang marah memukul anaknya. Mama nyekolahkan kamu di sekolah yang terbaik, di sekolah yang mahal, supaya kamu jadi anak yang baik. Kok seperti ini? Ya ini orang tua. Tanggung jawab di sekolah itu memang tanggung jawab guru untuk belajar. Tetapi di rumah, anak-anak di sekolah berapa jam? Coba Mas Ocha saya tanya, berapa jam? 7 jam. Bagaimana kalau anak-anak di luar itu yang lebih dari 7 jam? Seperti anak saya Talita itu. Saya tahu berapa dia ada 10 jam di luar rumah. Sampai rumah 2:30, ganti baju, berangkat lagi. Belum kalau double, dia latihan sampai sekolah jam 5, nyambung lagi jam 6, dia langsung berangkat dari sekolah ke GOR sampai jam 8:30. Berapa jam dia? Ada waktu. Sebab itu saya walaupun anak-anak saya sudah besar, saya cek HP-nya. Mereka tidur, saya lihat HP-nya. Makanya saya marah kalau HP mereka dikunci. Dibuka kuncinya. Gak usah dikasih kunci. Ayo, dibuka. Kenapa kamu kasih kunci? Karena HP-ku ini mama dengerin dulu. Anak saya ngomong, ini HP-ku kalau nggak ada kuncinya nggak bisa. Ayo tak kasih tahu kuncinya mah. Lah ngono toh. Dikunci rapopo tapi mama iku durung kunci nih ngono. Saudara, ayo kita jadi penolong di tengah-tengah keluarga. Ya. Anak kita yang belum waktunya kasih HP, ojo dikei HP. Lek kue tresno karo anakmu, banyak waktu bercanda guyon. Mama, kue ojo nyekel HP terus pisan. Gunakan waktumu untuk banyak waktu. Lek kamu nganggur, ya banyak waktu bermain sama anak-anakmu. Kan banyak, kita pernah kecil, kita ngerti apa yang harus kita tak lakukan kepada anak kita. Dolanan pasir-pasiran, dolanan boneka-bonekaan, banyak yang bisa kita lakukan. Pasaran itu paling seru, itu pasaran. Anak-anak di sini yang nginep di sini, contohnya Renkana, dia paling suka kalau saya ajak pasaran. Nggak ono sopo-sopo, nggak ono kakak-kakak, nggak ono kerasan, cuma berdua bek tante Dede. Saya cuma ya namanya anak kecil, kita harus pandai bermain dengan mereka. Saya bilang, ibu, aku pesen nasi goreng 2 bungkus. Oke. Yang dimakan di sini pedas apa enggak? Tidak pedas, dia senang. Nanti dia akan masak sendiri, saudara. Saya tinggal, Renkana itu kalau di sini, saya tinggal masak. Sambil dia ngomong lagi, Bu, sudah selesai. Jusnya sudah belum. Oke, tak buat no jus ya. Jangan biarkan terus anak-anak kita ini. Renkana sama mamanya kalau ke sini dibawain HP. Sampai di sini tak sembunyikan HP-nya. Tak ajak main di sini. Biar nggak pegang ini. Sampai dia lupa kalau dia bawa HP, karena sepanjang kalau dia main ke sini dia nggak pernah bertanya, Mama Dede HP-ku mana? Nggak pernah bertanya. Jadi yuk yang punya anak-anak kecil, disimpan HP-nya. Nanti kalau udah waktunya, dia sudah bisa, udah gede, sudah punya waktu untuk bermain, ayo. Mari kita akan bersama-sama menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Jangan menghalangi anak-anak kita untuk mengenal Tuhan, ya saudara. Setiap anak yang Tuhan beri
adalah anugerah buat kita. Hari ini mari saya mengundang Mama Lia. Saya akan sebutkan namanya. Bayi ini adalah anugerah dari Tuhan. Untuk Mama Lia, Tuhan sudah memberikan anugerahnya, mempercayakan kasih karunia-Nya, buah hatinya yang bernama Jesslyn Immanuela, lahir di Semarang 17 Juni 2003. Ibu Lia Triwijayanti. Oke, saya sampai ke sini. Boleh mau didampingi Mas Widodo? Oke. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Menyerahkan anak Jesslyn pagi hari ini kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan untuk Mbak Lia, seorang putri yang cantik. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk hadiah yang besar ini untuk tengah-tengah keluarga. Kami percaya anak ini akan mendatangkan sukacita untuk orang tuanya, mendatangkan berkat-berkat yang tidak pernah bisa kami pikirkan. Turunkan berkat-Mu untuk anak Jesslyn Tuhan. Berkat kesehatan, berkat kekuatan. Limpahi anak ini. Rahmat-Mu tinggal untuk anak ini. Anak ini akan mendatangkan sukacita bagi banyak orang, berkat bagi banyak orang. Berkati hidupnya, berkati masa depannya. Pakai Mama Lia untuk menjadi penolong buat anak ini, membesarkan anak ini dengan penuh kesabaran. Anak ini akan tumbuh besar menjadi anak yang takut kepada Tuhan, mengasihi orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku serahkan anak ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anak ini menjadi kepunyaan-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya kami serahkan anak ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk seluruh kebaikan-Mu. Kami berdoa kalau masih ada yang sakit hari ini Tuhan, baik itu Bu Indra, Mbah Sum, Pak Agus, dan beberapa anak-anak Eklesia Kid yang sedang sakit, demam, batuk pilek, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan kan menyatakan kasih sayang-Mu untuk mereka. Kami rindu mereka bisa melihat mereka pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan setiap kami hari ini Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sebentar mungkin akan bepergian keluar kota, kiranya penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Kita akan membawa anugerah, kemurahan, kebaikan dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kemurahan dari Roh Kudus, kekuatannya akan terus menolong kita, memperbaharui semangat kita, penyertaannya terus akan mengalir dalam hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.